Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Haryana Utama. Saya adalah mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan bagaimana caranya kita mengolah data dari data yang belum siap kita olah sampai ke hasil dari olahan data tersebut. Nah, di sini saya memiliki sebuah data survei digital literasi mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat bahwa pada hasil survei ini bentuk datanya masih dalam bentuk data teks, yang mana data seperti ini masih belum bisa kita olah. Bagaimana cara kita bisa mengolahnya? Yaitu data ini harus kita ubah menjadi bilangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengubah data mentah ini diubah sampai menjadi data yang sudah bisa kita tarik kesimpulan dengan bantuan SPSS. Bagaimanakah kita caranya? Caranya mengubah. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Kemudian kita bisa memasukkan data yang dalam bentuk Excel tadi ke dalam SPSS. Ada dua cara untuk melakukan atau untuk memasukkan data yang dalam bentuk Excel tadi. Yang pertama, kita bisa lakukan dengan cara klik file, kemudian open, kemudian kita pilih data. Nah, di sini file Excel masih belum muncul. Ini dikarenakan bahwa file of type-nya masih dalam bentuk SPSS. Nah, sedangkan file yang kita punya yaitu masih dalam bentuk Excel. Jadi kita ubah dulu file of types-nya menjadi Excel. Nah, inilah tampilan file yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Kita pilih, kemudian kita klik open. Setelah kita klik open, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini untuk memastikan bahwa file ini memang akan dimasukkan ke dalam SPSS. Jadi kalau memang betul, kita tinggal klik OK saja. Nah, data yang tadi dalam bentuk Excel sekarang sudah masuk ke dalam SPSS. Cara yang kedua, kawan-kawan juga bisa mengklik di file, kemudian di sini ada import data, kemudian kita pilih Excel. Nah, kemudian kita pilih di sini karena tadi kita sudah memilih tadi Excel, maka akan muncul file Excel yang akan kita import, dan setelah kita pilih kita klik open. Tampilannya sama, ini hanya untuk mengkonfirmasi apakah file ini akan dibuka. Jika iya, tinggal klik OK. Maka tampilannya yang muncul bakalan sama. Nah, data ini masih dalam bentuk data mentah. Ini artinya bahwa data ini masih belum bisa diolah oleh SPSS. Bagaimanakah caranya agar si data ini bisa diolah oleh SPSS? Kita ikuti langkah-langkah yang saya tunjukkan setelah ini. Langkah pertama yang harus kawan-kawan lakukan yaitu kita ubah si data yang masih dalam bentuk teks atau hasil respon dari responden dalam bentuk teks ini menjadi angka, sehingga angka tersebut nanti bisa kita olah menggunakan SPSS. Caranya yaitu dengan mengklik transform. Jadi kita klik menu transform, kemudian kita pilih record into different variables. Nah, di sini akan keluar kotak dialog. Pada baris sebelah kiri, pada kolom sebelah kiri ini adalah
kolom yang sudah ada pada SPSS, yang mana isinya ini masih dalam bentuk teks. Nah, kita akan coba mengubah kata gender yang mana di sini ditunjukkan pada kolom kedua, kita ubah menjadi angka. Setelah kita pilih, kita klik menu panah menuju ke kanan. Ini artinya bahwa kolom tersebut akan kita olah. Kemudian kita masukkan di sini name-nya ini kita ubah menjadi misalnya jenis kelamin. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian nama pada output variable yaitu tidak diperkenankan menggunakan spasi. Jadi kita gunakan misalnya underscores kemudian kelamin. Apa sih maksudnya? Ini artinya bahwa yang asalnya gender pada kolom berikutnya atau kolom baru yang isinya merupakan angka, dia akan berubah kepala tabelnya itu menjadi nama jenis kelamin. Sedangkan labelnya saya cukup singkat saja, jadi JK. Kemudian saya pilih change. Nah, setelah kita pilih change, kita akan mengubah variabel yang ada di gender. Jadi kita pilih di old and new variable. Kemudian di sini ada value. Pada kolom sebelah kiri ini menyatakan bahwa nilai asal pada kolom ini itu apa? Misalnya saya akan nulis pria. Kemudian karena tujuan kita akan mengubah dari teks menjadi angka yang nantinya bisa kita olah datanya, maka untuk pria saya beri value-nya 1. Setelah itu saya klik add. Ini artinya bahwa setiap jawaban responden yang menyatakan bahwa dia pria maka akan diberi nilai 1. Nah, untuk yang berikutnya, karena di sini ada dua variabel, pria dengan wanita. Untuk wanita, kita akan beri nilai 2. Jadi kalau pria kita beri nilai 1, untuk pria kita beri nilai 2. Jadi langkah berikutnya yaitu tinggal kita add. Nah, jika selesai seperti ini, maka tinggal kita klik continue. Dan yang terakhir ini untuk memastikan kita klik OK. Nah, maka akan keluar kotak dialog seperti ini yang menyatakan bahwa proses yang sudah kita minta pada PSPSS sudah dikerjakan. Kemudian kita tutup saja karena data ini masih belum kita perlukan, ya, tidak kita perlukan, kita tutup tanpa menyimpan. Setelah kita ubah tadi, setelah kita lakukan settingan seperti tadi, maka akan muncul pada kolom setelah kolom terakhir pada hasil respon tadi. Jadi di sini bahwa yang pertanyaan yang terakhir ada di nomor 17. Nah, ini kenapa hasilnya masih kosong? Ya, sedangkan yang laki-laki ini 1, sedangkan yang kosong ini harusnya nilainya 2. Tenang saja kawan-kawan bahwa ini bisa saja terjadi. Jadi kita lakukan perbaikan pada jenis kelamin yang wanita. Cara perbaikannya yaitu dengan cara kita klik kembali transform, kemudian kita pilih record into different variable, kemudian kita pilih di sini gender, kemudian kita pilih old and new value, kita balik lagi ke asal, kemudian yang wanita ini kita remove terlebih dahulu, dan ternyata untuk old value cara penulisan itu harus sama persis dengan sumbernya. Kalau tadi saya menggunakan huruf kecil ya, nah, maka di sini tulisannya huruf besar atau kapital. Jadi saya harus ngikutin betul-betul wanita. Kemudian value-nya 2, kemudian kita klik add. Continue.
Oke, ini hasil laporannya. Kemudian kita tutup, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi untuk wanita dia mempunyai angka 2, untuk laki-laki angka 1. Nah, berikutnya saya akan contohkan kembali untuk status sosial ekonomi. Ya, untuk status sosial ekonomi. Nah, caranya bagaimana? Sama, jadi kita klik terlebih dahulu transform, kemudian record into different variable. Kemudian ini adalah settingan yang lama, kita kembalikan terlebih dahulu ya. Kemudian kita pilih status sosial ekonomi. Ini dia, nomor 4. Kemudian kita pilih. Kemudian kita ganti output variabelnya, mungkin saya tulis status underscore sosial underscore ekonomi. Dan untuk labelnya saya singkat saja menjadi SSE. Kemudian kita klik change. Kemudian kita tentukan nih, kita tentukan old and new value. Nah, tentunya kalau tadi yang di gender itu ada 2 variabel, itu mudah ya. Tetapi kalau misalnya kita memiliki data pilihan responden itu banyak, maka kesalahan akan sering terjadi. Saya memberikan tips, yaitu dengan menggunakan, kita buka lagi yang file Excel-nya, kita lakukan minimize, perkecil. Kemudian di sini ternyata pada status sosial ekonomi terdapat 3 pilihan yang bisa dipilih oleh responden. Jadi yang A ini untuk mampu, pendapatannya di atas 5 juta per bulan. Yang B sedang, pendapatan orang tua di atas UMR tapi di bawah 5 juta. Dan C prasejahtera, pendapatan di bawah UMR atau 22,5 juta per bulan. Nah, kalau datanya udah seperti ini ya, berarti kita buat 3 variabel. Jangan lupa yang ini old new yang tadi pria wanita kita remove dulu karena sudah tidak kita gunakan. Jadi tipsnya yaitu dengan memilih atau melakukan copy paste yang ada di dalam tabel Excel tadi. Jadi old value-nya tinggal kita copy paste. Kemudian misalnya yang value-nya karena dia pilihannya A, saya pilih 1. Kemudian saya klik add. Kemudian yang berikutnya yang B, saya copy value-nya, kita masukkan di value old value. Kemudian karena dia nilainya B, jawaban B, maka saya beri angka 2. Kemudian yang berikutnya yang C, saya copy paste juga dan kita beri angka 3 karena dia C. Kemudian kita klik add, kemudian kita continue dan kita pilih OK. Ini kita tutup lagi. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya apa sih? Nah, ini dia. Jenis kelamin, ini sosial ekonomi. Nah, sedangkan untuk pertanyaan ya, pertanyaan intinya ini mengenai literasi. Jadi kita akan coba ubah. Jadi kolom ini kita ubah, kolom ini kita ubah, kolom ini semuanya kita ubah sampai ke kolom atau pertanyaan ke-17. Saya akan contohkan sekali lagi untuk pertanyaan yang pertama. Jadi langkah yang berikutnya untuk pertanyaan nomor 2, 3, 4 sampai 17 itu sama caranya ya. Nah, caranya yaitu kita klik transform lagi, kemudian record into different variable, kemudian yang ini kita hapus terlebih dahulu, kita pilih pertanyaan yang pertama, ini ditandakan dengan nomor 1, kemudian saya masukkan untuk kita ubah. Nah, saya ubah nih output variable untuk name-nya, mungkin saya gunakan huruf besar ya biar gampang. Pertanyaan underscore nomor underscore 1. Kemudian saya singkat untuk labelnya jadi PS.
kemudian saya change, ya kita pilih change, kemudian setelah itu kita klik old and new value. Nah, pada pertanyaan ini ada 4, ya ada 4 variabel. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan satunya lagi adalah sangat setuju, ya. Nah, oleh karena itu kita harus menentukan nilainya, ya, yang akan diinputkan pada kolom berikutnya, yaitu dengan cara sama. Jadi kita copy paste jawaban peserta, ya, jawaban peserta. Jadi kita pilih terlebih dahulu, saya cari di sini sangat tidak setuju. Kita lihat jawabannya apakah ada yang seperti itu. Nah, ini ada, saya kopikan dulu. Nah, di sini ini kita udah tidak menggunakan yang ini, ya, jangan lupa. Jadi kita remove dulu, remove, dan kita pastikan di sini sangat tidak setuju. Kita beri angka misalnya 1 aja lah, add. Kemudian saya buat lagi di sini sangat setuju, kita pilih 2. Sorry, bukan sangat setuju, ya, tidak setuju, saya hapus, add. Kemudian saya hapus setujunya, saya beri 3, add. Kemudian saya pilih atau saya beri satunya lagi sangat setuju, dan ini saya beri angka 4, add. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita klik continue dan kita klik OK. Seperti biasa ini kita tutup, ya. Maka hasilnya akan bisa kita lihat bahwa untuk jenis kelamin seperti ini, status sosial ekonomi seperti ini, pertanyaan nomor 1 seperti ini, ya. Nah, jika semua pertanyaan sampai nomor 17 ini sudah kita ubah seperti ini, ya, maka barulah kita bisa mengolahnya menggunakan SPSS. Akan tetapi sebelum kita mengolah menggunakan SPSS, kita ada beberapa settingan yang ada di variable view. Nah, kawan-kawan, di sini ada 2,00, artinya ini ada 2 digit setelah koma, ya, ada 2 digit setelah koma. Kita akan coba hapusnya atau kita hilangkan 2 digit di belakang koma ini. Jadi kita klik variable view. Nah, di bagian kolom desimal kita ubah menjadi kosong. Tentunya jika kawan-kawan ingin merubahnya menjadi desimalnya ada 3 di belakang 0, jadi kita tinggal tambah 3 seperti ini saja, ya. Karena kita memerlukan 0, maka kita pilih 0. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian pada value kita akan ubah, ya, kita akan melakukan pengisian kembali. Jadi di value labelnya itu untuk angka 1 ini adalah pria. Hurufnya besar semua, tapi seharusnya capitalize each word. Jadi labelnya pria. Jadi di sini karena ini adalah baris jenis kelamin, jadi nomor 1 adalah pria. Tinggal kita add, kemudian kita pilih value 2 untuk wanita. Kemudian kita klik add. Kalau udah, kita klik OK. Untuk status sosial tadi ada 3 pilihan. Kita balik lagi melihatnya. Ada 3. Yang pertama mampu, kemudian sedang, dan prasejahtera. Kita lihat, kita pastikan yang ada 4, ya, maaf. Ada yang mampu, prasejahtera, dengan bentar, ini sepertinya ada
kesalahan teknis. Saya coba lihat lagi di bagian ini ya. Kita transform, pilih record into different area, kita pilih sosial, yang ini kita matikan, kita pilih status sosial, masukkan. Mungkin kita buat lagi aja ya. Takutnya ini ada kesalahan, jadi kita hapus terlebih dahulu yang bagian sosial ekonomi. Caranya tinggal kita pilih kolomnya, kemudian kita pilih clear. Ini langsung hilang datanya, dan kita buat lagi. Kita pilih transform, record into different variable, kemudian kita pilih ini, kita balikan, kita pilih status ekonomi, status sosial dan ekonomi. Kemudian saya tulis di sini status underscore sosial underscore ekonomi. Kemudian kita beri labelnya SSE aja, kita pilih change, kemudian pilih out value, yang lama kita hapus dulu. Oke, yang pertama kita pilih yang A. Yang A kita pilih mampu, jadi kita copy paste saja. Kita beri angka 1, add. Kemudian yang B kita masukkan di sini, kita pilih 2, add. Kemudian yang C beri paste, beri di sini pastenya, kemudian ini kita pilih dan add. Di sini ada 3 keadaan ya, ada mampu, sedang, dan paste. Oke, kita klik continue dan oke. Tutup. Maka hasilnya akan bentuknya seperti 1, 2, 3. Jadi hanya 3 variabel. Kita balik lagi ke variable view. Jadi untuk status ekonomi sekarang posisinya ada di bawah, kalau tadi ada di tengah ya. Ini kita desimalnya kita jadikan 0. Kemudian di sini kita masukkan value-nya 1 untuk jawabannya yang A, yaitu mampu. Nah, kita add, kemudian klik OK. Kemudian belum di OK harusnya ya. Kita pilih 2, ambil dari Excel jawaban B, add, dan kita tulis 3 untuk yang C, add. Kemudian kita klik OK. Nah, sedangkan untuk yang pertanyaan yang pertama itu ada 4 variabel. Kita masukkan 4 ya. 1. Nah, saya lihat dulu. 1 ini, 4 ini untuk apa? Lihat 4 ini untuk sangat setuju. Berarti kita mulai dari sangat tidak setuju. Oke, kita tambah. Ini variabelnya 1. Kita masukkan sangat tidak setuju. Kita copy, paste, add 2. Kita paste tidak setuju saja ya. Tidak setuju. Add. Pilihan yang ketiga setuju. Ini saya hapus. Add. Dan yang keempat kita pilih di sini sangat setuju. Sorry. Digit 4 kita pilih. Oke, kita add. Jadi ini ada 4 variabel, variabel 1, 2, 3, 4. Artinya jika responden menjawab tidak setuju, sangat tidak setuju, maka nilainya 1 dan seterusnya. Oke, maka sudah selesai ya. Kecuali di sini seharusnya ada 17 pertanyaan. Ini saya baru selesai 1 untuk yang sekarang. Saya akan coba sulap menjadi semuanya sudah. Nah, ini dia guys.
Jadi di sini saya memiliki data, semuanya sudah saya ubah. Oh bukan, ini masih kosong, saya hapus dulu ya. Oke, yang ini dia kalau nggak salah ya. Nah ini dia. Jadi seluruh pertanyaan sudah saya ubah datanya menjadi bentuk angka ya, udah bentuk dalam bentuk angka. Saya hapus dulu yang ini. Clear. Oke. Langkah berikutnya bahwa sebelum langkah berikutnya bahwa data ini sudah siap kita olah ya menggunakan SPSS. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai min ya setiap jawaban dari responden. Oke. Baik, kita lanjutkan ya guys. Jadi berhubung tadi ada azan, saya stop dulu recordingnya. Jadi kita lanjut untuk menentukan nilai min pada setiap jawaban dari responden. Ya. Jadi setiap responden jawabannya akan kita cari nilai minnya. Langkahnya yaitu kita pilih di analyze, kemudian kita pilih di transform, compute variable, kemudian kita tulis di sini di target variabelnya, kemudian di sini nanti kepala tabelnya kita tulis di sini min. Kemudian di sini kita pilih kita pilih statistikal, kemudian kita tulis min, kita pilih min. Nah, pada numeric expression ya, ini tadi bisa di double klik atau di ke atas ya. Jadi sekali lagi saya contohkan, pilih statistik, kemudian pilih min, bisa menggunakan tanda panah ke atas, ini artinya numeric expression. Kemudian kita pilih semua jawaban tentang digital literasi. Nah, yang mana sih? Yang tadi nih, yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita pilih sih. Jadi kita hapus terlebih dahulu tanda tanya dengan komanya. Kemudian kita mulai dari pertanyaan nomor pertama, double klik, 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 terus sampai ke pertanyaan terakhir. Sekali lagi, yang harus dilakukan adalah jadi kita bisa mengklik di sini, kemudian gunakan panah ke kanan ya, seperti itu. Kita pilih dulu minnya, jadi kita hapus, kemudian kita pilih klik ini, terus beri koma. Itu terlalu lama ya, jadi kalau saya biasanya double klik, koma, double klik, koma, double klik, koma, double klik, koma, terus untuk semua jawaban. Ini mudah-mudahan udah semuanya ya. Kita ulang lagi biar memastikannya. Jadi kita pilih min, naik ke atas, kita hapus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian kalau sudah selesai kita klik OK. Ini adalah hasilnya, deskriptif, tapi kita masih belum memerlukannya, maka kita akan close saja. Close tanpa diisi.
Nah, ini hasilnya, nilai min untuk setiap pertanyaan dari atau jawaban dari responden. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki bagaimana sih cara melakukan pengolahannya setelah mendapatkan nilai min. Jadi kita akan membandingkan apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap digital literasi atau kemampuan digital literasinya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Langkahnya yang pertama adalah kita pilih analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian kita pilih di sini ada dependent list. Maksudnya dependent list itu adalah nilai minnya yang tadi kita sudah cari. Jadi kita pilih dependent list, kemudian faktornya, faktor yang apa yang akan dibandingkan dengan apa ini, kita cari yang jenis kelamin. Nah, ini dia, kita pilih, kemudian kita pilih di plots, kemudian di sini ada faktor lever together, sim, histogram, normally plot with test. Seperti ini. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Maka SPSS akan mulai mengolah dan ini hasilnya. Nah, ini untuk nilai minnya. Ternyata setelah kita lihat, setelah kita bandingkan bahwa ternyata tingkat kemampuan digital literasi wanita ini lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Jadi istilahnya wanita merasa dia lebih mampu dibandingkan yang laki-laki. Akan tetapi nilai SIG-nya ini kita bisa lihat bahwa untuk pria ini adalah nilainya 0,2 dan untuk wanita adalah 0,00. Ini menandakan bahwa apabila nilai ya, sebarannya itu di bawah nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05, ini dia ya, maka terdapat perbedaan yang signifikan ya. Maka kalau seperti ini kita akan menggunakan dengan metode Mann-Whitney test ya, dengan menggunakan Mann-Whitney test. Caranya yaitu dengan cara seperti yang pertama, kita klik transform, kemudian analyze, kemudian kita pilih non-parametric test ya, non-parametric test. Aduh, tadi salah ya, harusnya kita biarkan saja. Kita coba lakukan sekali lagi. Tadi kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore min terhadap mahasiswa, kemudian kita klik OK. Nah, ini akan kita biarkan ya. Di sini nampak bahwa sebaran datanya itu tidak normal ya. Ini tidak dalam bentuk V. Untuk pria ini masih bisa dianggap normal. Sedangkan untuk perempuan ini agak miring ke kiri ya. Jadi sebaran datanya itu tidak normal. Nah, oleh karena itu kita gunakan pengolahan data analyze, kemudian kita pilih di sini non-parametric test, kemudian di sini kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih two independent samples. Nah, yang akan kita masukkan yaitu yang pertama nilai minnya pada tes variable list, kemudian
kita coba. Nah, kita coba di sini untuk untuk laki perempuannya tadi. Jadi kita coba di sini menggunakan mahasiswa jenis kelamin. Nah, yang ini. Sedangkan yang di sini kita gunakan nilai minnya. Oke. Kemudian pada jenis kelamin kita harus menentukan berapa variabel sih di jenis kelamin tersebut. Oh, ternyata cuma ada 2. Maka grup 1 saya beri angka nilai 1 dan grup 2 saya beri angka 2. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK, maka kita bisa melihat bahwa hasilnya ternyata, mohon maaf ya ada iklan sebentar, bahwa untuk pengetesan menggunakan bandwidth nih nilai minnya sekian dengan dengan asimsiknya yaitu 0,01. Sekarang ini menandakan bahwa mahasiswa laki-laki itu secara signifikan memiliki kemampuan digital literasi lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa perempuan. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengolah data dengan membandingkan antara kemampuan literasi pria dengan wanita terhadap sosial ekonomi. Caranya yaitu kita biarkan dulu ini ya, biar nanti tinggal turun lagi ke bawah. Yang pertama yang harus dilakukan tetap, jadi kita analyze terlebih dahulu, kemudian kita pilih di sini deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian untuk dependent listnya tetap min, kemudian untuk faktor listnya kita ganti menggunakan status sosial ekonomi. Jadi di sini kita akan mencari tahu apakah ada kaitannya, perbedaannya antara status sosial ekonomi yang tinggi atau mapan dengan yang kurang mapan. Jadi kita pilih min dengan SSE mahasiswa. Kemudian plotnya kita biarkan seperti ini dan kita klik continue. Kemudian kita klik OK lagi. Maka di sini kita bisa lihat ya. Ternyata ini terdapat perbedaan signifikan yang mempengaruhi literasi digital mahasiswa di Indonesia ya. Ini mahasiswa dengan latar belakang dari keluarga mampu memiliki nilai median 3,26. Nah, kita lihat 3,26. Nih, ini yang mampu ya. Minnya 3,26. Nah, nilai minnya. Kemudian untuk yang keluarga sedang itu 3,17. Nah, ini dia. Nilai mediannya ya, 3,17. Sedangkan untuk yang keluarga prasejahtera ya, nilai mediannya adalah 3. Di sini bisa menggambarkan bahwa ternyata kemampuan sosial status sosial ekonomi itu mempengaruhi terhadap kemampuan mahasiswa dalam melakukan digital literasi. Nah, kemudian kita lakukan lagi ya, kita minimize terlebih dahulu. Kita lakukan analyze dengan menggunakan K independent sample. Jadi di sini kita akan coba tes variable listnya kita menggunakan min, kemudian kita gunakan di sini SSE, ya,
SSE. Nah, pada SSE yang tadi saya sudah jelaskan bahwa pada status sosial ekonomi jawaban responden itu ada tiga macam. Maka kita define range-nya itu 1 sampai 3. Kemudian kita klik continue. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwa nilai min untuk prasejahtera, nilainya minnya ya, itu min ranknya itu ada di 52,84. Sedangkan untuk yang sedang ada di 75,39 dan mampu pendapatannya di 75,22. Oke, dari hasil pengolahan data tadi kita bisa dapat menyimpulkan bahwa hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa latar belakang ekonomi secara signifikan mempengaruhi literasi digital mahasiswa di Indonesia. Ya. Dengan angka SIG-nya itu berada di angka 2. Maaf, sebentar ya. Dalam kurung 2. Oke. Ini saya hapus. Dengan angka H I2-nya, tes statistiknya. Kemudian sebentar, saya coba buka dulu. Nah, ini hasil yang sudah saya isi, bahwa hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa latar belakang ekonomi secara signifikan mempengaruhi literasi digital mahasiswa di Indonesia dengan nilai 11,946 dengan nilai P sama dengan 0,03 dengan kesimpulan bahwa mahasiswa yang latar belakang dari keluarga mampu ini memiliki nilai median 3,264 dan sedang untuk yang latar ekonominya sedang ini ada di 3,176. Lebih baik dalam literasi digital dari mahasiswa yang berlatar belakang keluarga prasejahtera dengan mediannya yaitu nilai 3,0. Baik, itulah langkah-langkah dalam pengolahan data sekaligus untuk memenuhi tugas UTS saya dengan dosen Bu Feni. Terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.